Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Bokeh Top Channel. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa kepadamu. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan mencoba membahas satu topik dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru yang berbicara hidup di tengah-tengah perubahan. Jadi tema kita ini sesungguhnya merupakan satu kajian teologis kehidupan umat Tuhan baik dari PL maupun PB. Tema kita hidup di tengah-tengah perubahan. Sudah tidak asing lagi bagi kita ada semboyan yang berkata bahwa yang tidak mengalami perubahan hanyalah perubahan itu sendiri. Kalau kita memperhatikan perubahan demi perubahan yang terjadi hari-hari ini, mungkin kita tidak akan pernah menyangka bagaimana perubahan itu sedemikian dahsyat, sedemikian cepat, dan kita terbawa di dalam perubahan itu. Dalam konteks hari ini, ketika kita berbicara tentang hidup di tengah-tengah perubahan, maka kita mencoba belajar dari kehidupan umat Tuhan yang ada di dalam Perjanjian Lama, khususnya bangsa Israel. Mari kita perhatikan. Paling tidak, ketika kita membaca Perjanjian Lama, khususnya bangsa Israel, ketika mereka keluar dari tanah Mesir atas pembebasan Tuhan, bagi mereka memasuki tanah perjanjian, maka mau tidak mau mereka juga adalah umat Tuhan yang hidup di dalam arus perubahan. Paling tidak saya mencatat ada 3 perubahan yang terjadi dalam hidup bangsa Israel ketika mereka mengalami pembebasan Tuhan mulai dari Mesir sampai kepada tanah Kanaan. Yang pertama yang kita mau lihat, terjadinya perubahan pola hidup. Ya, pola hidup yang saya maksudkan ketika mereka berada di dalam perjalanan, bukankah mereka terus mengalami perubahan tempat tinggal, cara hidup yang berbeda-beda dan berubah-ubah setiap hari? Tentu kita bersyukur bahwa perubahan itu sesuai dengan tuntunan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang dikatakan hidup secara semi-nomaden atau berpindah-pindah. Karena itu sebagai orang-orang yang mendapat janji Tuhan selama pengembaraan 40 tahun di padang gurun, umat ini memiliki pola hidup semi-nomaden dan mereka tidak melakukan pekerjaan apa-apa untuk menghidupi kehidupan pribadi, keluarga, dan bangsa. Mengapa? Karena sebagai bangsa yang hidup semi-nomaden atau berpindah-pindah tempat, mereka dipelihara Tuhan tiap-tiap hari dengan kebutuhan hidup, apakah itu manna, apakah itu air, dan seterusnya. Dan kalau kita membaca catatan Alkitab, itu sesuatu hal yang luar biasa, sempurna pemeliharaan Tuhan. Ini pola hidup yang mereka hidupi dalam konteks itu. Tetapi kemudian, ketika mereka memasuki tanah perjanjian, pola hidup itu berubah seiring dengan perubahan dari semi-nomaden menjadi pola hidup yang permanen. Kita tahu bahwa mereka memasuki satu negeri yang sedemikian subur yang dapat mensupport seluruh kebutuhan hidup mereka. Tapi kita harus mengingat, tentulah ini membutuhkan satu pola hidup yang sangat berbeda. Karena apa? Karena dikatakan di dalam Yosua pasal 5 ayat yang ke-12 bahwa manna yang menjadi makanan pokok mereka ketika mereka dalam pengembaraan selama kurang lebih 40 tahun sampai masuk di Kanaan itu, atas
perintah dan perkenanan Tuhan, manna itu berhenti. Mungkin kita akan berkata, berarti dengan demikian, maka mereka mengalami satu pola hidup yang betul-betul berbeda. Kemudian, karena perubahan pola hidup itu akan mempengaruhi apa yang kita kenal dengan perubahan pada pola kerja. Saudara, tidak dapat dibayangkan generasi padang gurun yang lahir di padang gurun, ya, dan mereka berputar-putar kurang lebih 40 tahun di padang gurun sebagai konsekuensi dosa nenek moyang mereka maupun dosa mereka sendiri, maka harus diakui mereka adalah orang-orang atau umat Tuhan yang tidak memiliki atau unskillful, tidak punya skill, keterampilan untuk bekerja, khususnya ketika kita bicara dalam konteks agrikultural atau pertanian. Nah, ini menjadi satu persoalan karena ada perubahan pola hidup, maka berdampak pada perubahan pola kerja. Nah, kalau kita memperhatikan hal ini dilihat oleh orang-orang di sekitarnya yang notabene adalah penduduk-penduduk asli Kanaan. Dan ketika mereka menemukan bangsa ini, kemudian menguasai wilayah mereka, namun ada satu titik, ada satu lubang, bahwa bangsa ini sesungguhnya tidak dapat memiliki atau tidak dapat melangsungkan kehidupan mereka tanpa tidak bekerja lagi. Karena itu, mereka mencoba menawarkan jasa dengan pola barter. Mengapa saya katakan dengan pola barter? Karena begitu kita bicara tentang masalah kehidupan pertanian, agrikultural, atau culture, itu selalu identik dengan cult atau kultus. Artinya, bangsa-bangsa di sekitar mereka bekerja, mengolah tanah, perkebunan, dan seterusnya. Itu selalu melibatkan penyembahan kepada dewa-dewa atau bersifat sinkritis. Dan ini kita bisa membaca di dalam keseluruhan kitab Hakim-Hakim. Saudara, ini fakta perubahan yang terjadi dalam hidup umat Tuhan dalam Perjanjian Lama, meskipun itu dalam skala yang terbatas. Perubahan pola hidup mengakibatkan terjadinya perubahan pola kerja. Dan akibat yang selanjutnya, bukan hanya terjadinya perubahan pola kerja, kemudian juga mengubah pola ibadah mereka. Kita tahu apa artinya ibadah kepada Yahweh, kepada Tuhan Israel, ya, dengan pengakuan Shema Israel, ya, bahwa Tuhan, akulah Tuhan Allah, Tuhan itu Esa, Tuhan itu Tuhan kita, dan Tuhan itu Esa adanya. Inilah penyembahan yang mula-mula yang seharusnya diteruskan, tetapi perubahan demi perubahan telah menggeser penyembahan yang bersifat monoteisme atau percaya atau beribadah kepada Tuhan saja. Mungkin kita buka satu bagian firman Tuhan yang sangat kita kenal dengan kata Shema, ya. Dikatakan di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang keempat, ya. Ini yang kita lihat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Sesungguhnya ini adalah pengakuan, ya, pengakuan iman bangsa Israel yang dipersiapkan oleh Musa sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Karena dalam nubuatan atau dalam pengetahuannya tentang bangsa-bangsa yang ada di sekitar Israel nanti, itu tentu adalah penyembah berhala. Dan itu memang sungguh terjadi. Pola ibadahnya berubah dari monoteis yang hanya percaya kepada Tuhan, kemudian berubah menjadi penyembahan berhala atau ibadah yang bersifat politeis. Dan saudara tahu, ini dampak
perubahan yang tidak disikapi secara benar di hadapan Tuhan. Akhirnya kita bisa lihat pola hidup yang berubah menyebabkan pola kerja juga yang berubah. Kemudian mengakibatkan lagi pola ibadah atau penyembahan kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Kita lihat penyembahan berhala dan kawin campur menjadi konsekuensi dari perubahan yang seharusnya sudah diantisipasi sejak awal. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita lihat, bagaimana mensikapi perubahan itu dari konteks bangsa Israel yang ada di Kanaan pada waktu itu. Kalau kita membaca 1-2 ayat di dalam kitab Hakim-Hakim, maka sangatlah disayangkan. Perubahan itu disikapi dengan cara yang salah. Dan kalau kita memperhatikan di dalam 2 ayat Hakim-Hakim 17 ayat 6 dan 21 ayat 25, mereka justru tidak mentaati firman Tuhan. Mereka telah melupakan seluruh instruksi atau hukum Taurat yang Tuhan telah tetapkan sebagai landasan pedoman mereka di tengah-tengah perubahan sekalipun. Ya, sehingga apa yang terjadi? Mereka hanya melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, menyikapi perubahan dengan sikap yang salah, dengan sikap yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang telah Tuhan tetapkan, membawa mereka, mari kita lihat apa akibatnya. Ini akibat sikap yang salah terhadap perubahan itu. Mereka berada, ya, dikatakan kalau saudara memperhatikan, cek itu kitab Hakim-Hakim, mereka terus hidup dalam dosa penyembahan berhala dan kawin campur. Kemudian mereka masuk dalam perbudakan. Kemudian mereka menjerit kepada Tuhan, dibebaskan, masuk kepada masa damai, tetapi terus berputar dengan kegagalan demi kegagalan. Mereka menjadi korban perubahan yang tidak alkitabiah. Ini dia, hidup dalam lingkaran kegagalan. Mari kita belajar dari bagian firman Tuhan ini. Dari perjalanan bangsa Israel yang berpegang atau yang diinisiasi justru pada janji Allah. Tapi ketika mereka salah menyikapi perubahan demi perubahan dalam hidup mereka, mereka justru menjadi budak dari perubahan dan mereka melepaskan Allah di dalam seluruh proses hidup dalam perubahan demi perubahan yang mereka alami. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana seharusnya? Ini yang perlu kita belajar. Apa yang saya sampaikan di depan tadi itu hanya sekelumit dari kisah bangsa Israel ketika mereka berada di padang gurun sampai memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan mereka menjadi korban dari perubahan. Bagaimana seharusnya? Kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini, maka ada beberapa nasihat bagi kita. Yang pertama, kalau kita membaca di dalam Roma 12 ayat yang pertama, ya tentu juga kita bisa melihat juga di dalam perjanjian lama misalnya, kita akan menemukan bagaimana seharusnya mereka menyikapi perubahan itu. Ya, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, saudara. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, dan seterusnya. Maka, nasihat yang pertama dari firman Tuhan ini, pertama-tama, ketika kita berada di fakta atau kenyataan perubahan demi perubahan yang ada di dunia ini, maka langkah yang pertama, kita sendiri harus mengalami pembaharuan yang bersifat internal. Pembaharuan dari dalam, pembaharuan yang dikerjakan oleh Allah. Ya, jika kita tidak berubah, berarti kita sedang terbawa arus perubahan.
Ini yang terjadi dalam hidup bangsa Israel. Yang sesungguhnya hidup mereka ada di dalam janji Tuhan. Tetapi ketika mereka mengalami sikap atau mensikapi perubahan itu dengan salah, maka mereka menjadi budak dari perubahan. Maka nasihat ini sangat penting. Pertama-tama, setiap kita sebagai umat Tuhan harus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan yang dimaksudkan di sini pertama-tama adalah perubahan yang bersifat spiritual. Kemudian yang kedua, di dalam PL istilah ini dipakai. Oke, masih di dalam bagian yang pertama. Dalam PL dipakai istilah sub yang berarti berbalik atau berpaling dari hal-hal. Saat ini kita kembali kepada bagian awal. Ya, saudara bisa memperhatikan kisah di dalam Amos pasal yang keempat, ayat 6, 8, 9, 10, dan 11. Ketika kita membaca kisah itu, maka sesungguhnya sangat jelas Tuhan menunjukkan kesalahan demi kesalahan mereka mensikapi perubahan. Tetapi toh mereka tidak tidak berbalik kepada Tuhan. Bahkan kalau kita memperhatikan di dalam perjanjian baru, sebagaimana yang saya sudah baca tadi, dalam PB dipakai istilah metanoia, yang berarti perubahan arah atau pertobatan. Ya, metanoia itu secara religius itu atau moral itu berarti sebagai perubahan pikiran yang mengarah pada perubahan perilaku atau pertobatan atau konversi atau berbalik. Ya, saudara bisa perhatikan Matius 3 ayat yang ke-8. Menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Maka di tengah-tengah perubahan ini, sesungguhnya yang pertama, kita harus berubah secara spiritual. Cara pandang kita terhadap dunia ini harus berubah karena kita mengalami perubahan secara spiritual. Sebagai perubahan, ya, metanoia juga berarti sebagai perubahan sehubungan dengan penyesalan atas tindakan seseorang atau pertobatan. Itu yang kita lihat yang pertama. Yang kedua, apa yang seharusnya? Waspada terhadap segala bentuk perubahan di sekitar kita. Ubahlah dunia di sekitarmu sebelum ia sendiri mengubahmu. Saudara, Paulus katakan begini, kita hidup dalam dua dunia. Jadi sesungguhnya setiap hari, setiap saat, setiap orang sebenarnya ada dalam ketegangan di antara dua dunia sebagaimana Paulus katakan. Ya. Yang pertama, kita berada di tengah-tengah perubahan dunia yang sekarang yang disebut sebagai dunia yang jahat. Mungkinkah kita tetap bisa eksis? Atau kita terus mengalami pembaruan secara spiritual ketika kita berada di tengah-tengah dunia yang jahat ini? Maka ini nasihat firman Tuhan kepada kita. Kita tidak boleh dikuasai oleh lingkungan atau perubahan dunia yang jahat. Dunia yang kedua, dunia yang akan datang. Jadi kita berada di antara ketegangan dunia masa kini, dunia yang jahat, dengan dunia yang penuh harapan, dunia yang sempurna. Kita berada dalam pertentangan dua zaman, yaitu zaman yang penuh dosa dan zaman kasih karunia. Sebagaimana Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21. Nah, dengan demikian sesungguhnya pengalaman bangsa Israel itu menjadi pelajaran bagi kita hari ini. Dan ada firman Tuhan juga yang menuntun kita. Kita harus waspada terhadap segala bentuk perubahan di sekitar kita. Yang ketiga, ya, kita harus tetap fokus kepada tujuan dari perubahan itu. Atau perubahan secara Kristiani yang saya maksudkan. Kita harus tetap fokus kepada tujuan yang memberi dampak. Ya. Kalau kita membaca lebih lanjut, ya, dalam Roma pasal 12 ayat 2 dan seterusnya. Ya. Maka kita tahu kita harus dalam perubahan itu kita harus tetap mengetahui, atau dengan kata lain sebenarnya kita dapat memeriksa, menguji apakah
perubahan itu ada dalam koridor kehendak Allah atau tidak. Saudara perhatikan, bukankah dunia ini menawarkan segala sesuatu yang indah, yang dapat dinikmati dalam waktu sesaat? Tapi pertanyaannya, apakah perubahan demi perubahan yang ada di hadapan kita hari ini, yang ada di tengah-tengah kehidupan kita yang nyata hari ini, itu sesuai dengan kehendak Allah atau bukan? Ya, kehendak Allah itu jelas. Apa yang baik, itu ayat-ayatnya ada di situ, ya. Kemudian yang berkenan kepada Allah. Kemudian lagi apa? Yang sempurna, ya, dan tetap menjadi garam dan terang di tengah-tengah perubahan dunia. Saudara yang sekasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, paparan kita hari ini begitu singkat. Namun sebagai kesimpulan dari bagian firman Tuhan ini, ingatlah bahwa tujuan perubahan demi perubahan yang terjadi dalam hidup kita harus pada satu tujuan yang tidak boleh bergeser sama sekali. Ya, pertumbuhan yang di dalamnya ada perubahan dalam pembaruan bagi kita harus memiliki tujuan menjadi serupa atau menjadi sama seperti Kristus. Saudara yang sekasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua ada di tengah-tengah perubahan. Karena itu yang pertama, mari kita berubah. Mari kita mengalami perubahan spiritual, pembaruan rohani dari hari ke hari. Itu yang pertama. Kemudian kita terus waspada terhadap segala bentuk perubahan dengan semua kriteria-kriteria yang saya sudah berikan tadi. Dan yang ketiga, kita harus tetap fokus pada perubahan